Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa dalam membangun karakter dengan topik kali ini. Tidak ada alasan untuk marah karena tahu ada rencana Tuhan yang dahsyat. Landasan materi bahasan diambil dari Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Demikian firman Allah. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jemaatnya dikasihi Tuhan, salah satu sifat alamiah manusia adalah bersaing. Dalam dinamika bersosial yang makin kompetitif, persaingan merupakan kondisi yang tak mungkin dihindari. Tetapi sejauh disikapi secara positif, persaingan itu berdampak baik. Tetapi akan menjadi masalah apabila seseorang mensikapi persaingan secara negatif. Salah satu sikap negatif ini diceritakan di dalam kitab Samuel yang pertama di pasal 18. Diceritakan Raja Saul menjadi iri hati kepada Daud karena rakyat Israel lebih memuji kehebatan Daud sebagai pahlawan daripada dirinya. Diceritakan bahwa para perempuan Israel menari-nari sambil menyanyi berbalas-balasan kata mereka, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka timbullah niat jahat dari Raja Saul untuk membunuh Daud. Berbagai cara Saul lakukan untuk melakukan niatnya itu. Salah satu caranya, Raja Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Dan Raja Saul berharap dengan cara itu Daud akan terbunuh oleh musuh-musuhnya. Jemaatnya dikasihi Tuhan, andaikan kita di posisi Daud, apa respon kita apabila seseorang merencanakan yang jahat kepada kita? Misalnya seseorang mau menghancurkan karir kita, usaha kita, keluarga kita, bahkan berniat membunuh kita. Apakah kita akan tetap ramah kepada orang itu? Atau sebaliknya, kita marah, kita dendam, dan bahkan berniat untuk membalas kejahatan orang tersebut? Oleh naluri manusia, hampir dapat dipastikan kita akan emosi, akan marah. Bukankah demikian? Tetapi kita dapat belajar dari Daud. Daud sama sekali tidak marah, tidak dendam kepada Saul. Karena tentu pada akhirnya Daud mengetahui niat jahat Raja Saul kepada dirinya. Adapun Yonatan anak Saul menjadi informan Daud atas apa yang ayahnya akan lakukan kepada dirinya. Justru yang terjadi adalah Daud selalu menghormati Saul. Daud sangat menjunjung Raja Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Bahkan ketika Daud mendengar Saul tewas dalam peperangan, Daud menangis sejadi-jadinya. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud tidak marah kepada orang yang menjahati dia, yang mau membunuh dia? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud tidak marah atau tidak dendam karena ia mengetahui bahwa rencana Allah dalam hidupnya, ia menjadi Raja Israel. Dia tahu dia tidak mungkin mati karena Saul akan membunuh dia. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Yaitu pada pasal 16, 2 pasal sebelumnya dari apa yang cerita disebutkan di atas. Di mana dikatakan di sana bahwa Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja tanpa diketahui oleh Raja Saul. Jadi sebelum Daud melayani Saul, Daud telah diurapi menjadi raja. Itu sebabnya ketika misalnya ia ditempatkan sebagai pemimpin pasukan terdepan dalam pertempuran, justru sebagai kesempatan bagi Daud untuk mengalahkan lawan-lawannya. Kesempatan untuk menunjukkan ia layak menjadi raja. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah yang tentunya memiliki hidup bergaul erat dengan Tuhan, kita pun tidak akan marah apabila ada orang yang menjahati kita. Mengapa? Alasannya yang pertama adalah karena kita tetap fokus melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita percaya
Allah merubahkan rencana jahat kepada kita justru menjadi jalan bagi kita menggenapi rencana Allah itu di dalam hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu, marilah kita berbaik budi dan ramah kepada setiap orang, termasuk kepada mereka yang menjahati kita. Dan jika kita melakukan itu, sama artinya kita menumpukan bara di atas kepala mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.